Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa'ala ta'atika wa syukrika. Alhamdulillah, anak-anak yang disayangi, yang dikasihi, anak-anak jannah, para santri Ma'had Darul Ikhlas, Pondok Pesantren Darul Ikhlas, Dalal Idam. Mudah-mudahan kita ikhlas ya. Mudah-mudahan ikhlas. Apa tanda orang ikhlas? Rajin. Apa tandanya? Rajin. Kalau dia malas, berarti kurang ikhlas. Allahumma akhlis niyatina. Ya Allah, ikhlaskanlah niat kami. Allahumma akhlis niyatina. Ya Allah, ikhlaskanlah niat kami. Allahumma ja'alna minal mukhlisin minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah kami ini insan-insan yang ikhlas. Amin rabbal alamin. Yang kita hormati ayah kepala Alia, kepala Sinawiyah, pengasuh putra, dan guru-guru yang lain, terutamanya UPM yang berusaha menggerakkan adik-adiknya ya. Abang-abang OPM itu penggerak Darul Ikhlas. Kita mesti mencintainya, menghormatinya, saling mencinta, dan saling menghormati. Baiklah ya. Hari ini tanggal berapa? 20. 3 hari yang lalu tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus, tanggal yang bersejarah. Apa sejarahnya? Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kebetulan tahun ini sudah yang ke 81. Alhamdulillah. Yang membangun Indonesia ini siapa? Rakyatnya lah ya. Rakyat dan pemimpin rakyat. Patutnya sudah 81 tahun usianya, usia kemerdekaan. Patutnya negara ini sudah maju. Sudah berapa soalnya 81 tahun. Kalau manusia usia 81 tahun itu mungkin dia sudah buya, mungkin juga jadi ustaz, jadi kiai, jadi profesor, jadi dokter dan lain. Insya Allah kami nanti jadi pembesar negara ya. Insya Allah pembesar negara dan pembesar agama. Apa tandanya orang itu merdeka? Bukan artinya. Apa tandanya manusia itu merdeka? Kemerdekaan itu bukan hanya merdeka dari penjajah, malah juga merdeka dari apa? Setan katanya. Bisa diselidiki nanti. Bisa bikin mana nih? Masya Allah. Kalau speaker, seorang dari mana? Masya Allah. Kata si Mahmud, adikmu, saudaramu, temanmu dari 10 kalau satu apa? Satu C. Kemerdekaan itu merdeka dari syaitan. Orang itu kalau merdeka dari syaitan mesti ke masjid ya. Ringan langkahnya ke masjid, dekat di hati. Masjidnya dekat di, apalagi dekat di mata. Indah malas sama sojiti. Tidak malas ke masjid orang yang merdeka dari asyaitan. Itu maka kita diwajibkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajib berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Mungkin sudah pernah disebut
Ada satu surah dalam Quran mewajibkan kita memohon perlindungan Allah dari gangguan syaitan. Surah apa tuh? Surah? Kata abang kelas 4 surah An-Nas. Surah apa? Surah An-Nas. Coba dibaca sama-sama. An-Nas, qul a'udzu bin-nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Berapa ayat semuanya? 6, Masya Allah. Dulu sudah pernah disebut siapa yang membaca Quran di pagi hari di masjid. Di mana di masjid? Kapan? Pagi. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat jauh lebih mahal nilainya daripada unta yang besar, yang gede, yang mahal. Kalau kita lihat di internet harga unta di pasaran unta di Arab 1 ekor lebih 1 triliun. Subhanallah. Triliunan. Satu DPD. On dibaca surah An-Nas dapat 6 triliunan. Subhanallah. Jadi tanda orang itu merdeka antara lain bebas dari gangguan asyaitanir rajim. Apa arti asyaitanir rajim? Setan yang terkutuk, terlaknat, yang jahat. Oke? Maka rajin-rajin membaca auzubillah, rajin-rajin membaca An-Nas. Surah An-Nas. Demikian juga surah Al-Falaq. Demikian juga surah Al-Ikhlas. An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat, Al-Ikhlas 4 ayat. Berapa jumlahnya? 6 tambah 5 tambah 4. Berapa? 15. Kalau baca yang 3 ayat ini, 3 surah ini di masjid, dapat nilai seperti apa? Lebih mahal dari 15 ekor unta. Subhanallah. Baik. Satu di antara yang menjajah manusia, yang membuat manusia hidup terjajah, tidak merdeka, tidak bebas adalah syaitan. Itu maka kamu diangkat ke darul ini supaya mengenal syaitan. Kadang-kadang orang itu tak kenal lagi syaitan. Dalam Quran banyak disebut gejala-gejala orang yang dimonopoli oleh syaitan. Gejala-gejala, tanda-tanda orang yang dimonopoli oleh syaitan. Nanti kita akan bicarakan. Yang kedua, penjajahan Belanda kepada suku penjahat manusia terhadap manusia. Manusia Belanda terhadap manusia Indonesia. Itu pun manusia Belanda itu induk setan tuh. Induk setan. Karena dia monopoli oleh setan, maka dia datang menjajah. Dan kenapa Indonesia dijajah? Karena Indonesia lemah. Padahal Belanda jumlahnya sedikit, negerinya kecil. Indonesia rakyatnya ramai, negerinya luas. Tapi dijajah. Kenapa? Lemah. Tidak belajar. Maka kamu diantar belajar di sini supaya pintar, supaya jangan lagi dikalahkan oleh asyaitan. Ada lagi faktor kedua yang tidak kalah penting, yang menjajah manusia, yang membuat manusia itu hidup terjajah. Faktor apa lagi? Selain faktor manusia, faktor setan, lagi apa lagi? Ada dalam dirinya nafsu, Masya Allah. Siapa orangnya? Pantas betul dia orangnya. Sendian. Udah barangin jaya. Udah nak sebarang. Sandal. Dolokan. Masya
Katanya faktor ketiga sebenarnya pertama tadi manusia Belanda, kedua setan, yang ketiga nafsu. Nafsu. Apa tanda orang ketiga nafsunya? Malas ke masjid. Malas ke masjid. Ada doa Nabi tentang nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Siapa yang mau bantu nanti daftarkan nama kepada ketua kelas 1 apa? C. Sama 1 C. Wah, hidup 1 C ini. 1 A belum lagi bersuara. Ini apa? Ini A. Nanti kalau mau doa ini tulis nama, serahkan ke ketua kelas, nanti gue kasih. Insya gue print nanti dari komputer, dari printer. Nah, kamu boleh baca apa doa tentang nafsu. Nabi sendiri berdoa agar nafsunya ditundukkan Allah. Karena nafsu ini, kata ulama ya, hawa nafsu atau nafsu itu dia punya kekuatan lebih pada 60 setan iblis dari Allah. Nafsu yang jahat, hawa nafsu yang jahat yang belum dididik, belum mendapat pendidikan, dia lebih strong daripada setan iblis. Nafsu yang jahat ini dia sekongkol kerjasama dengan iblis. Oke, kata ulama kalau orang itu nafsu yang jahat, namanya dalam Al-Quran nafsu al-ammarah bisu. Coba dibilang nafsu al-ammarah bisu dalam surah Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nafsu yang namanya nafsu ammarah bisu. Jadi manusia yang ingin sukses perlu mengenal nafsunya. Nafsu yang jahat dengan apanya? Partnernya, kawannya iblis. Kalau nafsu yang baik, kawannya siapa? Malaikat. Allah. Kata si Ucok ini malaikat, kata si Ucok ini Allah. Betul, dua-dua betul. Nafsu yang baik, kawannya Allah, kawannya malaikat. Dibangunkannya lah anak itu. Udah paham, belum azal lagi, udah bangun. Itu yang datang membangunkan kamu itu malaikat. Walaupun OPM yang membangunkan, abang-abang yang bangunkan, abang itu digerakkan oleh malaikat. Dan kamu pula menerima, kamu merespon dengan baik. Bangun subuh, kamu bangun. Kamu mau bangun, berarti dalam dirimu ada malaikat. Yang tidak mau bangun, yang susah nak bangun, mungkin belum berkawan dengan malaikat lagi. Masih berkawan dengan setan iblis dan nafsu yang jahat, nafsunya nafsu yang jahat. Jadi kita wajib mengenal diri. Wa fi anfusikum, coba bilang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lagi. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat
sebelah kirinya juz 27, sebelah kanannya 26 halaman terakhir. Di situ ayatnya. Surah Az-Zariyat halaman terakhir juz 26. Apa maksudnya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalian pikirkanlah diri kalian itu. Dalam diri ada nafsu yang baik kawannya malaikat, nafsu yang jahat kawannya payah diajak, payah dididik. Yo bantu dolok, mana berkelombangan. Di bawah naik ke atas masih jatuh lagi, naik jatuh lagi, sering tewas. Tapi tak apa, yang penting berusaha. Dari mana dia? Mampak. Oh, Medan. Masya Allah, anak Medan ya, hebat anak Medan itu. Apa doanya tadi? Allahumma ati nafsi taqwaha. Doa siapa tuh? Doa Rasulullah sendiri berdoa agar nafsunya ditolong Allah bertakwa untuk tunduk kepada Allah. Subhanallah. Nafsu yang baik kawannya malaikat ada disebut dalam surah Fussilat. Apa? Ayo dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum. Coba. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ayat 31 surah Fussilat. Surah apa? Fussilat. Ungkapan ini, firman Allah Ta'ala ini adalah pengakuan malaikat. Malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum, kami ini penolong, pembantu kalian. Fil hayatid dunia, sejak hidup di dunia. Orang yang baik itu malaikat bersamanya dan Allah bersamanya, dua-dua bersamanya. Kalau dia baik, malaikat bersamanya, Allah bersamanya, dan teman baik juga akan bersamanya. Insya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami ini kata malaikat teman pembantu kalian sejak dari dunia lagi. Wa fil akhirah, sampai ke akhirat. Kalau kita lihat tafsirnya, ini cerita orang yang meninggal dunia. Pas mau meninggal, datang malaikat membujuknya, memberinya semangat motivasi, katanya jangan takut, jangan sedih, kamu akan dibawa ke jannah, dibawa ke surga oleh malaikat. Lalu malaikat menerangkan siapa mereka ini, menerangkan identitinya kata orang Indonesia. Kami inilah teman-teman kalian sejak di dunia sampai ke akhirat. Subhanallah. Jadi orang yang merdeka betul-betul merdeka dari pengaruh setan iblis, merdeka dari nafsu, ada lagi merdeka dari dominasi. Selain setan iblis, nafsu ada lagi satu lagi. Apa kira-kira? Mengganggu manusia, gara-gara sibuk dia nggak pergi ke masjid, lo jalan yang modomnya. Gara-gara mengurus apa? Maksudnya internetnya juga. Nah, orang yang nggak ada internet tuh, rojan ke Sabah, rojan ke Bogor, pernah ke sawah ke ladang,
Enggak sholat ke masjid. Gara-gara mengurus harta. Masya Allah. Gara-gara harta. Ada manusia yang didominasi, dikuasai oleh harta, lalu lupa segalanya. Hartalah segala-galanya. Ada seorang waliullah, coba sebut namanya, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Siapa namanya? Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Dia bilang apa? Anak Adam itu miskin, kerdil katanya, laporan katanya. Sebenarnya anak Adam itu kerdil, miskin. Kalau dia takut kepada neraka seperti takut tidak makan, orang semua takut tidak makan, maka semua bekerja semuanya ke sawah, ke ladang, kemana? Marudan, malas nyari. Masya Allah. Ke sawah, ke ladang, marudan, berhujan, berpanas, berembun, berangin, ditahankan. Marahnya itu memang nyogok, itu komunapian. Subhanallah. Gara-gara apa? Harta. Tapi jangan harta itu menjadi faktor penghalang membuat dikungkung di japatnya, dikuasai harta. Dalam Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, coba. Ya ayyuhalladzina amanu, coba. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, kamu jangan mau dilalaikan, dijajah, diganggu oleh harta benda dan anak pinak, anak keturunan dari zikrullah. Halaman 555 dia. Kalau kamu buka Quran nanti halaman 55 surah Al-Munafiqun, di sanalah ayatnya. Ayat apa tadi? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kamu jangan mau dilalaikan oleh harta dan anak istri, anak cucu dari zikrullah. Jangan enggak sempat ke masjid gara-gara mengurus harta, ke sawah, ke ladang, ke kantor, ke toko. Jangan tak sempat ke mes. Kalau tak sempat ke masjid, orang itu tak merdeka, dijajah, dikuasai oleh harta benda. Nauzubillah. Jadi berapa tadi faktor sudah? Satu, asyaitan. Dua, an-nafsu. Tiga, harta benda. Kemudian ada lagi manusia yang tak baik. Mungkin istri yang tak baik, tapi ayah ibu kamu semuanya baik, maka kamu diantaranya ke darul ikhlas untuk menjadi insan yang baik, insan yang saleh, insan yang saleh-salehat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita sekarang mengenal orang-orang yang belum merdeka lagi, walaupun sudah 81 tahun merdeka, 81 tahun merdeka, tapi ternyata belum merdeka yang hakiki menurut agama. Kemerdekaan yang agung, yang paling tinggi, bebas dari itu di dunia ini. Di akhirat nanti hasil perjuangan di dunia ini, kemerdekaan yang agung hakiki, bebas dari nanti di sana. Bebas dari apa namanya? Bebas dari hari-hari kamu bilang wakina azabannar, wakina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wakina azabannar, bebas dari neraka. Bebas dari api neraka, itu kemerdekaan yang agung. Subhanallah. Ayo Rabbana atina 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana
dari api neraka. Ada dalam hadis dikatakan siapa yang berdoa supaya terlindung dari azab neraka 3 kali, mulai dibaca kalau kau baca wakina azab benar ataupun Allah ma'jirna minan nar ataupun Allah ma'jirna minan nar 3 kali pagi, neraka berdoa ya Allah lindungi anak itu, jangan bawa ke neraka. Siapa yang berdoa neraka sendiri, ya Allah saya tidak mau anak itu, anak santri itu. Dibaca berapa kali? Sesudah maghrib 3, sudah subuh 3. Tapi kalau kamu baca 7 kali, berapa? Coba dibaca 7 kali. Wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar, wakina azabannar. Rupanya orang siapa nama dia? Siapa nama? Hah? Betul lah, siapa nama? Habib. Ini? Enggak kuat. Ini? Hah? Umar. Kalau dibacanya 7 kali, neraka berdoa ya Allah, jangan bawa Umar ke neraka, kata neraka. Rupanya orang ada. Sebenarnya namanya. Allahumma adkhilna jannah, coba 7 kali. Allahumma adkhilna jannah. 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 Kalau kamu tidak jannah 7 kali, jannah menyebut namamu. Abdullah, kata jannah. Saya mau anak itu. Jannah merinduinya. Abdullah bin apa? Umar bin apa? Ya? Panjaitan. Umar Panjaitan. Ini ya? Jian Tanjung. Tanjung kok? Ini tadi? Ini alam tanah Mali ini menyebut namanya Jafar Mu'min bin Nisar. Jafar bin Nisar disebut surga itu namamu kalau kamu tidak 7 kali, dan disebut neraka itu namamu kalau kamu tidak 7 kali sebagai tunjuk daripada azab neraka. Disebutkan dalam hadis dan sudah pernah disebut di sini. Barang siapa membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nama doa ini? Sayyidul istighfar. Siapa baca doa ini di pagi hari, kalau dia meninggal tentunya lah ya, dakhala jannah, dia akan masuk. Siapa baca di malam hari, andai kata pendek usianya, pendek umurnya, meninggal dia dakhala jannah. Kalau masuk ke dalam jannah berarti selamat dari neraka. Allahumma jannah minan, 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 Allahumma jannah minan. Itu bisa juga dibaca ya. Ganti wakina azabana, membaca Allahumma jannah bisa diri sendiri. Kalau untuk bersama Allahumma jannah minan. Minimal 3 kali, sebaik-baiknya berapa kali? 7 kali. Insya Allah. Jazakumullah khairan.